Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat ini disebut dengan surah Al-Qadr karena dalam surat ini terdapat pembahasan tentang satu malam yang agung, malam yang mulia, malam yang terbaik dari seluruh malam yang ada, yaitu disebut dengan Lailatul Qadr. Disebut dengan Lailatul Qadr, malam Al-Qadr. Para ulama berbeda pendapat tentang makna Al-Qadr dalam hal ini. Makna yang pertama, Al-Qadr artinya adalah takdir, yang artinya bahwa di malam itu segala bentuk kebaikan yang akan terjadi di masa yang akan datang dan hal-hal apa yang terjadi pada setahun ke depan itu ditentukan di malam tersebut. Al-Qadr juga memiliki makna mulia atau agung karena malam itu adalah malam yang agung, malam yang mulia. Keagungan itu ditunjukkan ketika para malaikat turun ke bumi untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Juga malam tersebut adalah malam yang mana kemuliaannya adalah lebih baik daripada 1000 malam. Makna dari khairum min alfi syahrin, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 malam, adalah bahwa al-amalu fiha khairun minal amal fi ghairiha. Bahwa melakukan amal perbuatan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya daripada melakukan amal kebaikan di selain malam Lailatul Qadar. Kemudian makna Al-Qadar yang lainnya adalah at-tadyiq, yaitu sempit. Disebut dengan malam yang sempit karena para malaikat turun ke bumi dengan jumlah yang sangat-sangat banyak, bahkan lebih banyak dari adadil hasa, lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini, sehingga mempersempit dunia ini menjadi sempit karena banyaknya malaikat yang turun. Terlepas dari perbedaan para ulama tentang makna Lailatul Qadr, tetapi malam ini adalah malam yang dimuliakan oleh Allah dan malam yang juga dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan terjadinya malam ini? Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjelaskan kapan terjadinya malam tersebut, menyembunyikan tentang malam tersebut kapan terjadi. Tujuannya adalah agar manusia, agar kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, terutama adalah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, falyataharraha fil ashril awakhir. Carilah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan hal itu bukan hanya disampaikan secara lisan oleh Rasulullah. Secara perbuatan pun juga Rasulullah mempraktekkan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, idza dakhala al-ashr al-awakhir, ketika Rasulullah memasuki 10 hari yang terakhir, maka Rasulullah melakukan ibadah secara sungguh-sungguh yang tidak dilakukan
di malam-malam yang lainnya atau di hari-hari yang lainnya. Ya. Jadi yajtahidu fi ma la yajtahidu fi ghairihi atau fi ghairiha. Beliau bersungguh-sungguh di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan tersebut, yang beliau tidak pernah bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah di selain malam-malam tersebut. Kemudian di antara 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan itu, maka yang paling berkemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar adalah di hari-hari ganjil, walaupun ada kemungkinan di hari genap. Dan di antara hari-hari ganjil yang ada, maka tanggal 27 adalah yang paling berkemungkinan untuk terjadinya Lailatul Qadar. Maka tentu sebagai pengikut Rasulullah, kita mengikuti apa yang beliau lakukan. Tidak hanya beribadah dan memilih hari tanggal 27 saja, tapi juga beribadah di 10 hari yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pertama, beliau itikaf, ya. Beliau itikaf. Jadi dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, beliau menfokuskan dirinya untuk beribadah di masjid, ya, di masjid selama 10 hari. Tidak keluar kecuali ada kebutuhan yang penting. Kenapa di masjid? Karena di masjid adalah tempat untuk beribadah secara fokus. Artinya kalau seandainya kemudian kita tidak mampu untuk beribadah secara fokus selama 10 hari yang terakhir bulan Ramadan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, paling tidak kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di 10 hari yang terakhir tersebut. Dengan cara, selain kita melaksanakan sholat tarawih ba'da isya, kita menambah di tengah malam, di sepertiga malam yang terakhir dengan kembali melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat adalah ibadah yang menjadi prioritas untuk dilakukan di malam Lailatul Qadar itu. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Rasulullah mengatakan, man qama lailatal qadri, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, maka dengan iman dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan tidak ada dalil yang lainnya tentang satu perbuatan yang mendapatkan pahala seperti salat di malam Lailatul Qadar. Baca Quran di Lailatul Qadar boleh, bagus, tetapi tidak ada pahala khusus. Menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang terutama, yang paling penting untuk kita lakukan di malam tersebut. Kemudian apalagi yang dilakukan selain i'tikaf dan salat? Yang lainnya adalah membaca doa. Dan di antara doa yang ma'thur dari Rasulullah, tentu doa apa saja kita baca, tapi doa yang ma'thur dari Rasulullah adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa apa yang aku baca saat aku berada di malam Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah mengatakan, "Bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang lainnya, baik ibadah yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah, kita perbanyak ibadah tersebut di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan dengan harapan akan ketemu di antara malam-malam itu, ketemu dengan Lailatul Qadar, dan disitulah kemudian Allah akan berikan kemuliaan kepada kita dengan pahala yang berlipat. Maka kita bisa isi waktu-waktu kita dengan baca Quran, perbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersedekah kepada fakir miskin, menolong orang-orang yang berkekurangan, dan lain sebagainya. Kemudian surat yang tadi saya baca, ya kan, surat Al-Qadr, adalah merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Surat satu-satunya malam yang namanya disebutkan dalam Al-Quran tentu adalah hanya Lailatul Qadar, ya kan? Malam. Nah, kalau hari Jumat, kalau malam Lailatul Qadar. Maka terpilihnya malam ini menjadi nama surat tentu menjadi sebuah kemuliaan. Nah, ada lataif, ya, ada rahasia-rahasia yang bisa kita ambil pelajaran dari surat ini.
Di antaranya adalah bahwa surat ini terdiri dari 5 ayat. Yang artinya apa? Seakan-akan mengisyaratkan kepada kita untuk menjaga muhafadzah terhadap sholat 5 waktu kita. Yang kedua adalah bahwa surat ini terdiri dari 30 kata. Ada 30 kata. Seakan-akan mengisyaratkan kepada kita, hendaknya kita mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan selama 30 hari. Atau mengisyaratkan kepada kita, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran kita sebanyak 30 juz. 30 juz. Kemudian juga kalau kemudian kita menghitung berapa huruf yang ada di dalamnya, maka kita menemukan ada 114 huruf, yang seakan-akan mengisyaratkan kepada kita bahwa hendaknya kita bertamasuk, berkomitmen, berpegang teguh kepada Al-Quran yang terdiri dari 114 surat tersebut. Di antara informasi yang kemudian sampai kepada kita dalam surat tersebut adalah bahwa malaikat turun ke bumi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Turun ke bumi, dan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa mereka turun ke bumi untuk mengucapkan salam sampai matla'il fajr, sampai berkumandang adzan subuh, baru kemudian mereka meninggalkan bumi kembali ke langit. Kembali ke langit. Para malaikat tusallimu 'alal qa'imin, mengucapkan salam kepada orang-orang yang salat, wa tusallimun, wa tusafihun, dan kemudian menyalami orang-orang yang sedang mengerjakan salat. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Tentu ada tanda-tanda, tapi tanda-tanda ini belum tentu selalu ada. Jadi tidak semua tanda itu menunjukkan adanya Lailatul Qadar, tapi kalau ada tanda Lailatul Qadar, maka itu menunjukkan bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Di antara tandanya adalah sebagaimana yang dikabarkan dari Rasulullah kepada kita, bahwa di pagi harinya, pagi itu, cahayanya redup, matahari nampak, tapi tidak menampakkan cahayanya yang terang. Ya, jadi hanya sayup-sayup saja cahayanya. Ya, seakan-akan matahari itu tertutup oleh para malaikat yang sedang naik ke langit. Dan cerah, tidak ada awan, tidak lagi hujan, tapi cahaya matahari tidak nampak seperti biasanya. Dalam informasi yang lainnya, riwayat yang lainnya disebutkan bahwa di malam itu adalah malam yang sangat tenang. Malam itu adalah malam yang sangat tenang. Hingga binatang-binatang yang biasanya menggonggong ternyata tidak berbunyi di malam itu. Ini salah satu tanda. Tetapi tentu kita tidak berpatokan kepada tanda tersebut. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. 10 hari di hari yang terakhir, hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan, kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan karunia kepada kita untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, sehingga kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang digambarkan oleh seorang sahabat dengan mengatakan bahwa di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu beliau ahya lailahu, menghidupkan malam itu dengan berbagai macam ibadah, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk ikut serta beribadah, wa shadda mi'zarahu, dan mengikatkan tali kainnya sebagai simbol kesungguhan Rasulullah dalam beribadah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita untuk menambah amal-amal kita, sehingga kita memiliki manifestasi yang banyak
ya kan, dalam meraih pahala yang diberikan oleh Allah, sehingga nanti di akhirat kita dapat meraih kemuliaan dari Allah, dimasukkan ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.